Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang senantiasa mengikuti channel saya khususnya untuk materi statistik. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang uji chi-square. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang caranya mengentry data, editing hingga cleaning, mengecek data apakah data statistik yang kita input di SPSS itu sudah benar. Nah, itu sudah kita lewati pada materi sebelumnya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang analisis data. Analisis data yang akan saya ajarkan hari ini ada dua. Kebetulan statistiknya adalah jenis statistik non parametrik, artinya statistik yang sifatnya bentuk datanya bentuk data kategorik. Jadi kita hanya menggunakan data-data bersifat kategorik, artinya data dari statistik yang kita dapatkan ini berbentuk kata-kata. Jadi kita kelompokkan datanya. Contohnya misalnya ini kita lihat ya, PJK. Kita lihat pada kolom sebelumnya di variable view PJK dibagi dua, satu ya, dua tidak. Arti satu yang menderita penyakit jantung dan dua yang tidak. Variabel yang kedua, independen pertama, yaitu pola makan dibagi dua juga, satu mereka yang pola makan beresiko dan yang kedua pola makan tidak beresiko, jenis kelamin dan seterusnya juga demikian. Nah, data itu kita sudah dapatkan sebanyak 30 responden sesuai dengan yang kita pelajari minggu lalu. Bapak Ibu bisa saksikan. Nah, untuk mengecek data ini kita bisa lihat di view, data view, klik view ini ya, di sampingnya edit. Sebelah kiri atas ada view. Nah, kita pilih yang value labels untuk mengecek pengelompokan data. Nah, sana terlihat satu PJK ya, pola makannya berisiko, jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya normal, ekonominya tinggi. Nah, 30 responden ini datanya sudah lengkap dan saatnya kita akan melakukan analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Sekarang kita kembalikan lagi untuk view-nya, value labelnya di checklistnya dihilangkan. Nah, biar mudah kita melihatnya adalah pengelompokan 1 dan 2. Kecuali berat badan ada 3 ya. Nah, saatnya kita akan melihat secara univariat frekuensi dari setiap variabel yang kita teliti. Sekarang kita coba lihat ya. Yang pertama-tama Bapak Ibu arahkan kursor ke menu analyze. Ada sebelah atas, paling atas analyze. Lalu dari analyze kita memilih deskriptif statistik. Deskriptif statistik dan frekuensi. Jadi analyze, deskriptif statistik dan frekuensi. Kita klik. Ya, tampil ya, analyze, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Selanjutnya adalah Bapak Ibu coba lihat ada kolom dialog, jelas ya, kolom dialognya seperti ini. Sekarang Bapak Ibu pindahkan misalnya variabel mana yang ingin Bapak Ibu analisis univariat, misalnya penyakit jantung koroner. Kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Lalu kita ingin misalnya memunculkan chartnya atau bagannya. Bapak Ibu klik saja chart. Nah, misalnya kita ingin menggunakan pie chart. Ada bar, ada pie, ada histogram. Kita gunakan saja 2 karena pilihannya cuma 2. Jadi kita gunakan pie chart. Selanjutnya adalah continue. Nah, kita oke. Nanti akan muncul di layar output hasil daripada analisis data kita untuk yang univariat, khususnya variabel PJK. Nah, sekarang sudah tampil ya. Sudah tampil di sana, diperlihatkan bahwa Bapak Ibu bisa cek ya, bisa kita lihat ya. Dari variabel penyakit jantung koroner, dari 30 responden yang dianalisis ternyata menunjukkan bahwa yang menderita penyakit jantung sebanyak 15 dan yang tidak 15. Persentasenya masing-masing 50%.
Nah, ini persentasenya, frekuensinya. Kemudian di tabel atas validnya 30 dan missingnya 0, artinya penginputan data kita sudah benar, tidak ada yang salah missingnya. Nah, ini ada pie diagram ya, ini setengah-setengah, jadi tinggal dibagi dua. Nah, ini untuk penyakit jantung koroner. Selanjutnya ini boleh kita close, nggak apa-apa, ini sebenarnya no aja. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin melakukan analisis seluruh variabel sekaligus. Nah, caranya sama, tahapannya sama, klik analyze, lalu deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu pindahkan seluruh variabel sebelah kiri. Bapak Ibu boleh kontrol kanan, boleh blok ya. Kontrol kanan, kontrol A untuk memblok seluruh variabel sebelah kiri, dan pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Nanti semuanya pindah. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menganalisis univariat secara sekaligus untuk seluruh variabel. Nah, lalu Bapak Ibu klik lagi chart. Nah, di sini akan muncul, kita klik saja pie chart dan continue. Selanjutnya klik OK. Ya, akan tampil secara keseluruhan seluruh variabel yang kita analisis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Baik, Bapak Ibu bisa lihat di sini ditunjukkan bahwa penyakit jantung koroner, pola makan, jenis kelamin, berat badan, tingkat ekonomi semuanya valid 30 dan missingnya 0, artinya sudah sesuai. Kemudian kita coba lihat di frekuensi untuk PJK. Jika tadi sudah pola makan dari 30 responden ternyata menunjukkan mayoritas adalah mereka yang tidak berisiko, itu sebesar 53,3%. Ini Bapak Ibu lihat ya, seanak panah. Nah, 53,3%. Kemudian yang jenis kelamin ternyata mayoritas laki-laki, yaitu 56,7% untuk 17 orang. Dan berat badan ternyata mayoritas adalah mereka yang berat badannya gemuk, sebanyak 43,3%, sedangkan yang normal 40% dan kurus hanya 16,7%. Tingkat ekonomi mayoritas adalah yang tingkat ekonominya tinggi, yang rendah 60%. Sisanya adalah yang tingkat ekonomi tinggi. Nah, ini pie chartnya untuk yang jenis kelamin, pola makan, berat badan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihatnya situ ya. Ini untuk jenis-jenisnya, diagram pie. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyimpan atau boleh di copy di Microsoft Word. Bapak Ibu caranya copy adalah misalnya klik kanan, diklik sini salah satu bagian, lalu Ctrl A untuk memblok. Blok, lalu Bapak Ibu copy atau boleh Ctrl V. Nah, kita untuk memindahkan output ini harus Bapak Ibu lampirkan di skripsi atau KTI atau tesis. Jadi nanti wajib di print untuk dilampirkan di skripsi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka Microsoft Word. Silakan buka Microsoft Word. Nah, Ibu tinggal tulis ketik di atas analisis univariat gitu ya. Analisis univariat. Ayo lalu Ctrl V. Nah, nanti seluruh hasil output yang Bapak Ibu tadi dapatkan di SPSS di layar output akan tampil di sini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal print ini print untuk dilampirkan di skripsi. Untuk analisis univariat sudah selesai. Kita bisa next. Ini bisa disimpan untuk nanti di print ya sebagai lampiran. Selanjutnya adalah setelah analisis univariat ini di close aja yang data outputnya karena kita sudah mengcopy tadi ya, jadi tidak perlu disimpan.
Ini no. Selanjutnya kita kembali ke data input. Nah, selanjutnya adalah analisis chi-kuadrat atau chi-square. Analisis chi-kuadrat atau chi-square ini digunakan untuk analisis bivariat. Tadi untuk analisis univariat sudah kita lakukan, dan dari kelima variabel sudah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya, analisis bivariat ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Independennya adalah pola makan, jenis kelamin, berat badan, dan ekonomi. Terhadap dependen adalah PJK. Jadi hipotesisnya adalah diduga pola makan berpengaruh terhadap PJK atau penyakit jantung koroner. Diduga jenis kelamin berpengaruh terhadap PJK. Diduga berat badan berpengaruh terhadap PJK, dan diduga tingkat ekonomi berpengaruh terhadap PJK. Nah, sekarang untuk menghilangkan kata dugaan-dugaan tadi, kita perlu menguji namanya uji hipotesis. Uji hipotesis ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat, benar atau salah dari kedua variabel tersebut. Nah, antara independen dengan dependen. Nah, kita menggunakan uji chi-square karena memang bentuk statistik yang kita gunakan adalah statistik non-parametrik, yang artinya bentuk datanya adalah data kategorik atau data yang berbentuk kata-kata. Nah, jadi kita coba untuk menganalisis misalnya yang pertama, pengaruh pola makan terhadap PJK. Apakah benar pola makan berpengaruh terhadap PJK? Nah, kita pertama-tama adalah hampir sama dengan univariat tadi. Jadi tahapannya sama. Bapak Ibu klik ini analyze, lalu pilih deskriptif statistik. Kalau tadi univariat Bapak Ibu pilih frekuensi. Nah, kalau bivariat untuk analisis chi-kuadrat kita memilihnya adalah cross tab atau tabel silang. Cross tabulasi, klik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu selanjutnya lakukan adalah memindahkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, variabel dependen dulu. Variabel dependen harus kita pindahkan. Variabel dependennya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner harus posisinya di kolom atau di vertikal. Sini ya, ini kolom. Jadi pindahkan ke kolom. Kemudian yang selanjutnya adalah pola makan sebagai variabel sebab, variabel independen, posisinya adalah di baris atau row. Pindahkan ke sini. Nah, itu untuk yang pola makan. Nah, setelah itu kemudian kita pindahkan kursor. Nah, pindahkan kursor ke statistik. Menu statistik ini pilih. Nah, Bapak Ibu perlu checklist, ada pilihan chi-square, ini checklist atau chi-kuadrat checklist. Lalu risknya, kotaknya di checklist juga. Chi-square dan risk di checklist, lalu continue. Selanjutnya adalah menu cells, dipilih. Dan Bapak Ibu selanjutnya adalah men-checklist observe pada counts, dan persentage-nya kita men-checklist yang membaca total persentasenya itu di row. Jadi persentasenya sebelah kanan ya, totalnya. Kalau Bapak Ibu continue. Dan selanjutnya jikalau ini sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul di layar seperti ini Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu baca adalah tabel kedua. Tabel kedua dan tabel ketiga. Tabel kedua di situ menunjukkan bahwa dari 14 responden yang kita survei dan pola makannya berisiko, sebanyak 64,3% itu mengalami penyakit jantung koroner. Sedangkan 35,7%-nya itu tidak, atau 5 orang tidak mengalami penyakit jantung koroner. Sedangkan dari dari 16 responden yang
pola makannya pola makannya kita bisa lihat ya, saya dekatkan. Pola makannya 16% pola makannya tidak berisiko, artinya tidak tinggi lemak. Ternyata yang mengalami PJK hanya 37,5%. Sedangkan mayoritasnya 62,5% tidak mengalami PJK. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Dan kemudian untuk melihat bahwa apakah ada hubungan antara pola makan dengan penyakit jantung koroner, Bapak Ibu bisa lanjut ke tabel ketiga. Nah, lihatnya di tabel chi-square test ini untuk memastikan bahwa memang ada hubungan antara pola makan dengan PJK. Nah, melihatnya itu di tabel continuity correction, atau yang ini Bapak Ibu ya, pada menu pilihan continuity correction ini kita lihat ke sebelah kanan, nilainya ada pada kolom assign site to site ya. Jadi nilainya adalah ini kan 0,272, jadi artinya continuity correction adalah 0,272. Nah, itu dengan demikian karena 0,272 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara pola makan dengan kejadian jantung koroner. Jadi pola makan tidak berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena nilai P-nya itu adalah 0,272 yang berarti lebih besar dari 0,05. Standarnya adalah 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka dikatakan berhubungan atau berpengaruh, atau lebih kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, namun jika lebih besar dari 0,05 maka tidak berhubungan. Nah, hasil analisis kita ternyata menunjukkan bahwa chi-square testnya adalah 0,272 pengaruh pola makan terhadap penyakit jantung koroner. Dengan demikian keputusannya adalah H0-nya diterima dan HA-nya ditolak, yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, ini untuk yang pola makan. Sekarang kita pengen tahu ya yang yang variabel-variabel lain. Nah, selanjutnya di tabel keempat itu ada namanya risk estimate. Risk estimate itu menunjukkan bahwa value-nya odds ratio-nya itu for pola makan berisiko dan tidak berisiko itu adalah 3,0, uppernya 0,6, lowernya 0,6 dan uppernya 13,3, yang berarti bahwa orang yang pola makannya berisiko mempunyai risiko menderita PJK 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang pola makannya tidak berisiko. Nah, namun karena ini tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan signifikan, maka OR ini tidak perlu dibacakan. Nanti kita hanya membacakan yang ada signifikansi ya untuk yang odds ratio. Selanjutnya adalah kita ingin melihat pengaruh variabel jenis kelamin, berat badan dan tingkat ekonomi terhadap penyakit jantung koroner. Apakah ada pengaruh? Caranya sama, analyze, deskriptif statistik, dan cross step. Nah, Bapak Ibu, supaya ini Bapak Ibu pindahkan saja pola makannya ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada kita pindahkan jenis kelamin, di blok aja jenis kelamin, berat badan dan tingkat ekonomi kita pindahkan. Ya, jadi lalu selanjutnya sama checklist chi-square dan risk, continue, dan cells-nya juga sama, observe dan row di checklist satu centang. Lalu Bapak Ibu bisa lihat ya benarnya, jangan sampai salah, yaitu yang di checklist adalah observe dan row. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik continue ya. Oke. Selanjutnya akan muncul, kita lihat pengaruh jenis kelamin. Apakah ada pengaruh jenis kelamin terhadap penyakit jantung koroner?
Di sini menunjukkan dari 17 responden yang diteliti jenis kelamin laki-laki, 58,8% mengalami PJK, sedangkan perempuannya hanya 38,5% yang mengalami PJK. Ya, kita bisa ke bawah untuk memastikan ada hubungan atau tidak. Kita lihat di tabel ketiga chi-square test. Bapak bisa lihat ya, pada tabel chi-square test sana menunjukkan bahwa continuity correction-nya adalah 0,461. Artinya lah lebih besar dari 0,05 ya. Dengan demikian maka tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan penyakit jantung koroner. Oke, kita lanjut. Variabel selanjutnya adalah berat badan. Berat badan kita langsung lihat ada pengaruh nggak antara berat badan terhadap berat badan dengan penyakit jantung koroner. Ya, berat badannya ada 3 ya, gemuk, normal, dan kurus. Ya, dari 13 responden yang gemuk, 61,5% mengalami PJK. Dari 12 orang yang normal, berat badannya hanya 41,7% yang PJK. Dan dari 5 yang kurus, 40%-nya mengalami PJK. Lalu pertanyaannya, untuk yang chi-square test-nya, untuk yang tabel 2x2 tadi lihatnya di continuity correction ya. Cara membacanya adalah melihat di continuity correction. Namun untuk tabel 2x3 artinya penyakit jantungnya 2 dan berat badannya 3 jadi 6. Maka Anda melihatnya adalah di Pearson chi-square. Pearson chi-square itu nilainya berapa? Kita bisa lihat ternyata nilainya adalah 0,542 paling ujung. Pearson chi-square sebelah kanan assigned to site itu 0,542, artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka keputusannya H0-nya tetap ditolak dan HA diterima. Maaf, H0-nya diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada hubungan bermakna antara berat badan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, saya kira selanjutnya juga sama. Ternyata yang kita input datanya ini tidak ada variabel yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Variabel selanjutnya juga sama, yaitu tingkat ekonomi juga menunjukkan continuity correction-nya adalah 0,709. Tidak ada hubungan. Dan demikian maka variabel-variabel yang kita teliti ini ternyata tidak ada satupun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penyakit jantung koroner, karena tidak ada yang nilai P-nya atau probability value, nilai P-nya atau P-value-nya kurang dari 0,5. tidak, semuanya adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola makan, jenis kelamin, berat badan, dan tingkat ekonomi terhadap penyakit jantung koroner. Dengan demikian maka berakhir juga materi kita tentang cara melakukan analisis bivariat menggunakan uji chi-kuadrat atau chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Dengan demikian maka keputusan kita sudah terbukti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Oke, untuk materi kali ini cukup Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan pada interpretasi data atau cara membaca tabel pada video-video selanjutnya. Demikian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya.